Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar IPA bersama saya, Agraita Febriana Putri. Kita akan belajar tentang Kingdom Fungi dan Kingdom Plantae. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Kingdom Monera dan Kingdom Protista. Nah, masih ada 3 kingdom lagi yang belum kita pelajari, yaitu Fungi, Plantae, dan Animalia. Hari ini kita akan pelajari khusus tentang Kingdom Fungi dan Plantae. Untuk Kingdom Animalianya minggu depan. Kingdom Fungi atau jamur. Fungi merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik dari makhluk hidup yang sudah mati. Nah, contohnya kalian bisa lihat di gambar sebelah kiri. Itu ada roti yang sudah ditumbuhi jamurnya. Karena roti tersebut sudah kelewat dari masa kadaluarsanya. Apa sih ciri-ciri dari jamur? Nah, ciri-cirinya yang pertama yaitu tidak memiliki klorofil. Yang kedua, memiliki spora, tidak memiliki akar, batang, dan daun, hidup di tempat lembab, dan bersifat saprofit. Saprofit itu artinya hidup dan makan dari bahan organik yang telah mati atau membusuk. Nah, seperti contoh yang tadi kan, jamur itu tumbuh di roti yang sudah basi. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu bersifat parasit atau menghisap makanan dari organisme yang ditempeli. Jadi, si jamur itu memperoleh makanan dari inangnya. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu tersusun atas benang-benang halus atau hifa. Hifa yang saling bersambungan akan membentuk miselium. Nah, fungi atau jamur berkembang biak dengan spora yang dihasilkan oleh sporanium. Gambar di samping menunjukkan bagian-bagian jamur. Kalian bisa melihat hifanya di bagian tudung jamurnya. Ini ada bagian garis kecil yang menunjukkan hifa, sedangkan miselium merupakan gabungan dari hifa yang bersambungan itu ada di bawah membentuk miselium. Contoh makhluk hidup yang termasuk kelompok jamur adalah jamur roti, jamur tiram putih, dan jamur kayu. Ada juga jamur-jamur yang lainnya yang mungkin bisa dikonsumsi makhluk hidup atau tidak. Nah, di bawah ini ada gambar tentang jamur tempe dan jamur merang. Di sini menunjukkan bagian-bagian jamur yang lebih detail. Yang menarik ada di gambar sebelah kanan, yaitu adanya akar semu. Padahal tadi dijelaskan salah satu ciri jamur yaitu tidak memiliki akar. Tapi kok ini ada akarnya? Nah, akar di sini secara anatomi tidak dianggap sebagai akar, tapi fungsinya sama dengan akar, yaitu menyerap makanan yang diperlukan. Kemudian, pengelompokan jamur itu juga bisa berdasarkan ukurannya. Yang pertama yaitu secara mikroskopis dan makroskopis. Mikroskopis itu yang hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Contohnya kamir dan ragi. Sedangkan yang makroskopis yang bisa dilihat tanpa menggunakan mikroskop yaitu jamur merang, jamur kuping, jamur tiram, jamur kancing, dan jamur shiitake. Selanjutnya, kalian bisa mengamati gambar di sini, yaitu tentang pembagian kelompok jamur. Pada klasifikasi 5 kingdom, Myxomycota dan Oomycota termasuk kelompok protista, yaitu protista mirip jamur. Jamur dibagi menjadi 6 filum, yaitu Chytridiomycota, Zygomycotina, Glomeromycota, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Kemudian kita akan mempelajari tentang kingdom yang lain, yaitu kingdom plantae atau tumbuhan. Apa sih ciri-cirinya? Ciri-ciri kingdom plantae yaitu multiseluler atau memiliki sel yang banyak. Kemudian eukariotik yaitu mempunyai membran inti sel, autotrof atau bisa membuat makanannya sendiri,
melalui fotosintesis karena tumbuhan mempunyai klorofil. Tumbuhan berkembang biak secara vegetatif atau tidak kawin dan generatif atau kawin. Nah, kalian di SD sudah mempelajari kan tentang perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Nah, selanjutnya, ciri-ciri yang paling utama dari kingdom plantae atau tumbuhan yaitu memiliki akar, batang, dan daun. Kingdom plantae dikelompokkan menjadi 3, yaitu Bryophyta atau tumbuhan tidak berpembuluh, Pteridophyta tumbuhan berpembuluh atau paku-pakuan, dan Spermatophyta yaitu tumbuhan berbiji. Kingdom plantae dibagi menjadi 3 filum yaitu Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Bryophyta atau lumut terbagi menjadi 3 jenis yaitu lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Sedangkan Pteridophyta atau paku dibagi menjadi 4 yaitu paku purba, paku kawat, paku sejati, dan paku ekor kuda. Untuk Spermatophyta atau tumbuhan berbiji dibagi menjadi 2 yaitu Gymnospermae atau biji terbuka dan Angiospermae atau biji tertutup. Yang pertama yaitu Bryophyta atau lumut. Ciri-cirinya yang pertama, belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Yang kedua, memiliki klorofil dan berfotosintesis sehingga lumut bisa menghasilkan makanannya sendiri. Yang ketiga, habitatnya di tempat lembab. Nah, biasanya kalian bisa menemukan lumut di dekat sungai atau tempat air yang habitatnya lembab. Yang keempat, belum memiliki pembuluh angkut karena batangnya tidak sejati. Yang kelima, tidak berbunga karena kelaminnya berupa sporangium sehingga berkembang biak dengan spora. Nah, di bagian gambar sebelah kanan itu ada gambar tentang lumut daun dan bagian-bagiannya. Di situ ada sporofit yang menghasilkan spora sebagai fase tidak kawin. Kemudian ada gametofit yang menghasilkan gamet atau sel kelamin. Nah, ini ada jenis-jenis lumut. Ada lumut hati, lumut daun, lumut tanduk. Kalian biasanya sering melihat yang lumut daun kan? Biasanya ada di bebatuan. Nah, dari gambar ini kita bisa membuktikan kalau lumut itu belum bisa dibedakan dengan jelas antara akar, batang, dan daunnya. Seperti pada gambar lumut hati. Kalian kesulitan kan untuk membedakan antara akar, batang, dan daunnya? Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh terlebih dahulu. Tumbuhan tidak berpembuluh itu tidak memiliki berkas pengangkut atau bagian yang dapat mengedarkan makanan di dalam tubuh tumbuhan. Nah, kelompok tumbuhan ini belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Contohnya seperti lumut tadi. Nah, lumut itu memiliki struktur yang menyerupai akar dan disebut rizoid, juga berspora dan berklorofil. Sedangkan tumbuhan berpembuluh itu memiliki berkas pengangkut dan sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya atau biasa disebut tumbuhan berkormus. Tumbuhan berkormus terdiri atas 2 kelompok yaitu kelompok Cormovita berspora dan Cormovita berbiji. Cormovita berbiji mempunyai bunga dan biji, sedangkan Cormovita berspora tidak mempunyai bunga, misalnya tumbuhan paku. Yang kedua yaitu Pteridophyta atau paku-pakuan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua tidak berbunga dan tidak berbiji. Nah, ciri-ciri tidak berbunga dan tidak berbiji itu menandakan kalau paku itu berbeda dengan tumbuhan yang lebih kompleks atau tumbuhan yang berbiji. Kemudian paku itu berkembang biak dengan spora. Spora itu letaknya ada di bawah daun. Biasanya kalau kalian melihat tanaman paku-pakuan, itu ada
titik-titik di bawah daunnya. Nah, itu namanya spora. Paku-pakuan itu sudah memiliki pembuluh. Nah, daun mudanya itu menggulung. Daun yang menghasilkan spora itu disebut sporofil, dan yang tidak menghasilkan spora disebut tropofil. Di gambar sebelah kanan ini ada bagian-bagian tubuh pada tumbuhan paku. Nah, itu daunnya. Kemudian nomor 2 itu daun muda yang masih menggulung. Kemudian nomor 3-nya itu sporangiumnya sebagai alat perkembangbiakannya. Dan yang keempat itu batang, serta yang kelima itu akarnya. Nah, ini ada gambar tentang jenis paku. Ini ada paku purba yang batangnya kecil dan ada titik-titiknya. Kemudian ada paku kawat, biasanya itu untuk tanaman hias. Dan yang sering dijumpai itu paku sejati, itu biasanya ada di tepi sungai atau di sawah-sawah. Dan ada juga paku ekor kuda. Kalian bisa searching lebih jelasnya tentang jenis-jenis paku tersebut. Yang ketiga yaitu spermatopita atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji itu dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae dan tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae. Tumbuhan berbiji tertutup itu masih dibagi menjadi dua lagi, yaitu berkeping satu atau monokotil dan berkeping dua atau dikotil. Yang pertama yaitu gimnospermae atau biji terbuka. Ciri-cirinya yaitu biji telanjang dan tidak dibungkus oleh daun buah. Alat reproduksinya berupa strobilus. Ada dua jenis strobilus, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Jadi, strobilus betina itu yang menyimpan bakal biji dan strobilus jantan itu menyimpan serbuk sari. Strobilus itu bentuknya seperti ini, seperti pada gambar di sebelah kanan. Yang atas strobilus betina dan yang bawah strobilus jantan. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu batang besar dan berkambium atau berkayu. Dan ciri yang keempat yaitu daun selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Nah, contoh gimnospermae yaitu melinjo, pakis haji, pinus, cemara, dan pakis sikas. Yang selanjutnya yaitu angiospermae atau biji tertutup. Angiospermae bijinya terlindungi oleh daun buah atau karpels. Daun buah dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur pembiakan yang disebut bunga. Contoh tumbuhan berbiji tertutup adalah mangga, jambu, avokat, anggur, dan nangka. Angiospermae dibedakan menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Monokotil atau biji berkeping satu, contohnya padi, jagung, gandum, dan rumput. Nah, gambar di sini menunjukkan keping biji padi dan struktur tumbuhan padi. Sedangkan dikotil atau biji berkeping dua, contohnya mangga, apel, jeruk, dan kacang-kacangan. Nah, contoh yang mudah saja itu kacang-kacangan. Ketika kalian makan kacang tanah dan mengupas kulit arinya, kalian bisa membelah bijinya itu menjadi dua dengan cara manual. Nah, yang terpisah menjadi dua itu namanya kotiledon atau bagian biji yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan tumbuhannya. Nah, perbedaan monokotil dan dikotil itu ditinjau dari keping biji, tulang daun, batang, bunga, dan akarnya. Kalau monokotil itu keping bijinya satu, sedangkan dikotil keping bijinya dua. Sedangkan untuk tulang daun monokotil itu sejajar atau melengkung, dan dikotil itu tulang daunnya menyirip atau menjari. Untuk batangnya yang monokotil itu berkas pengangkutnya tersebar, sedangkan dikotil itu berkas pengangkutnya berbentuk melingkar. Dan untuk bunganya, itu dari mahkota bunganya yang monokotil kelipatan 3,
Dan yang dikotil itu kelipatan 2, 4, atau 5. Sedangkan untuk akarnya yang monokotil merupakan sistem perakaran serabut, yaitu tidak memiliki akar utama. Jadi di akarnya itu langsung bentuknya akar yang kecil-kecil. Sedangkan akar dikotil itu sistem perakaran tunggal, yaitu memiliki satu akar utama yang besar, kemudian ada serabutnya di pinggirnya. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang kingdom fungi dan plantae. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.